Salve, sahabat misioner. Salam jumpa kembali bersama Kak Gabi di Doremi. Doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 25 Januari 2025 yang merupakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bacaan Injil pada hari ini yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas setiap berkat kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terkhususnya dari tadi malam, Engkau telah melindungi kami semua dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Allah Bapa yang Maha Pemurah, pada hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menurunkan kami rahmat kebijaksanaan dan kemudahan dalam mendengarkan setiap sabda-Mu, sehingga semoga makna dari firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi anak misioner yang mengikuti teladan-Mu dan menjadi saksi Kristus untuk setiap orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik sekami yang terkasih. Hari ini kita belajar tentang tugas istimewa yang Yesus berikan kepada kita semua. Dalam Injil Markus yang telah kita dengarkan bersama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua makhluk." Ini artinya Yesus ingin kita menyampaikan kabar gembira kepada semua orang di sekitar kita. Apa itu kabar gembira? Kabar gembira adalah berita bahwa Yesus mencintai kita, selalu bersama kita, dan memberikan keselamatan kepada semua orang. Kita diajak untuk menyampaikan cinta Tuhan kepada orang lain dengan perkataan dan perbuatan kita. Bagaimana kita bisa mewartakan kabar gembira di kehidupan kita sehari-hari? Adik-adik yang terkasih, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mewartakan kabar gembira dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, yang pertama melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Misalnya jika ada teman yang mungkin sedih atau sendirian di sekolah, kita bisa menghiburnya dan bermain bersamanya. Dengan begitu, kita telah menunjukkan kasih Yesus kepada mereka.
Yang kedua, kita dapat bersikap jujur dan baik hati. Kalau kamu pernah menemukan sesuatu yang bukan milikmu, apa yang harus dilakukan? Ya, kita kembalikan kepada pemiliknya. Dengan bersikap jujur, kita akan menjadi teladan seperti Yesus yang selalu melakukan hal yang benar. Yang ketiga, kita bisa berdoa untuk orang lain. Kita juga bisa mewartakan kabar gembira dengan mendoakan teman, keluarga, atau orang yang membutuhkan. Misalnya sebelum tidur, kita bisa mendoakan teman kita yang sedang sakit agar mereka dapat pulih kembali dan sembuh. Yang terakhir, kita bisa mengajak teman untuk berbuat baik. Kita bisa mengajak teman misalnya untuk mengikuti kegiatan di gereja atau kegiatan-kegiatan di sekami. Ini adalah cara sederhana untuk membawa mereka lebih dekat dengan Yesus. Adik-adik yang terkasih, kakak juga punya contoh cerita yang sederhana. Ada seorang anak bernama Maria. Suatu hari, ia melihat teman di sekolahnya, Anton, sedang menangis karena tidak membawa bekal makan siang. Maria akhirnya langsung berbagi bekalnya dengan Anton. Ketika ditanya, Maria hanya berkata, "Aku ingin menolongmu seperti Yesus selalu menolong kita." Akhirnya Anton merasa senang dan mulai penasaran tentang sosok apakah Yesus itu. Karena perbuatan baik Maria lah, akhirnya Anton ingin ikut misa di gereja. Kemudian Anton semakin aktif di gereja dan kegiatan-kegiatan sekami. Nah, adik-adik yang terkasih, ingatlah bahwa kalian bisa menjadi pewarta kabar gembira setiap harinya. Tidak perlu pergi jauh-jauh. Mulailah dari hal-hal kecil di rumah, di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun teman-teman kalian. Dengan perbuatan baik dan kasih, kita telah menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam hati kita. Semoga kita bisa menjadi pewarta Injil yang baik dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita doakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, anak-anak misioner, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bunda-bunda dan kakak-kakak, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekalian di Doremi edisi selanjutnya. God bless you.